Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sigit, perwakilan dari BPGB Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Wahyu Indarti SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8, dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Hadirejo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan hidayah serta rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Hadirejo untuk melaksanakan diskusi bersama mengenai visi dan prakarsa perubahan tanpa aral-alangan suatu apapun. Marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga nanti acara berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini bertanya-tanya, siapa sosok ibu yang hebat ini yang cuma nonton ngajeng menika? Tak kenal maka tak sayang nggih. Maka mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, kepada yang terhormat Ibu Wahyu Indarti kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak Ibu di sini. Perkenalkan, saya Bu Wahyu Indarti. Saya dari SMP Bansari, Bapak Ibu. Kita tetangga. Saya dari SMP Bansari. Nah, di sini saya sebagai pengajar praktek dari program pendidikan guru penggerak yang akan mendampingi Mbak Prilly selama 6 bulan ke depan. Jadi mungkin saya akan sering-sering selang ke sini bertemu dengan Bapak Ibu. Tapi kayaknya kita juga beberapa ini Bapak Ibu guru di SMP 2 Hadirejo ini saya yang sudah kenal. Ada Bukos itu dulu teman pelajar, ya sudah saya anggap kakak itu. Tadi senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pagi ini Mbak Prilly akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi dalam program guru penggerak ini memang nanti CGP itu akan belajar banyak hal, terutama tentang perubahan mindset kita ketika sebagai guru, di mana kita harus melakukan pembelajaran ataupun saat kita melakukan program yang berpihak pada siswa. Jadi nanti Mbak Prilly akan menjelaskan apa sih visi misinya yang berpihak pada siswa dan sebagainya. Nanti kita akan diskusi, Bapak Ibu bisa bertanya, bisa memberikan masukan dan sebagainya. Jadi nanti kita ini saja nih apa? Ya, tapi kita ya, pokoknya kok ini kalau ditambah kayak gini kayaknya enak, kalau ini kok kayaknya bagus ini. Jadi kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu nantinya. Itu. Nah, demikian perkenalan dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan lebih jelas apa saja yang akan Mbak Prilly sampaikan. Itu nih, monggo Mbak. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi yang santai saja ya Bapak Ibu. Biasa seperti kalau kita ngobrol di ruang guru, berdiskusi tentang impian-impian kita sebagai guru tentang murid kita di masa yang akan datang, gitu. Nah, diskusi pada pagi ini tentunya ada tujuannya Pak Ibu. Jadi tujuannya adalah saya ingin menyatukan
visi Bapak Ibu guru dengan visi saya. Apakah kita satu frekuensi atau belum? Nanti kalau masih ada kekurangan, ya saya minta masukan dan sarannya. Kemudian nanti bagaimana diperbaiki visi saya bisa sehebat mungkin anak-anaknya ya. Setelah memperoleh visi yang hebat itu, nanti saya minta Bapak Ibu guru dan juga saya bersama Ibu Wahyu untuk bersama-sama meninjau apakah visi saya itu menyokong visi SMP Negeri 2 Ngadirejo. Begitu, Jek? Baik. Visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita lanjut ke forum diskusi, saya ingin menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu guru dulu mengenai makna pendidikan. Sudah banyak yang kenal dengan Ki Hajar Dewantara ya? Kenal semua ya? Jadi Bapak Ibu guru pasti kenal dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau pemikirannya, filosofinya, semua praktik mengajarnya menjadi panutan bagi kita. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran beliau itu sudah berdampak baik, sudah terbukti baik pada peserta didik kita. Nah, yang pertama ini saya samakan adalah makna pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi peran Bapak Ibu guru selama ini sudah menuntun siswa ke arah yang baik ya? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Saya meresani Bapak Ibu, saya juga ketularan. Kita bersama-sama di SMP Negeri 2 Ngadirejo ini menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Yang dituntun apanya Bapak Ibu? Apakah kita menuntun tangannya begini? Kadang kalau pelajaran olahraga mungkin iya ya, saling menuntun, kalau pas lari itu saling menyokong. Nah, di sini ya dimaksud dengan menuntun adalah mengarahkan, menggali. Apa yang digali? Yang digali adalah potensi siswa. Nah, dengan kita mempunyai persepsi bahwa pendidikan atau kita mendidik adalah menuntun siswa ke arah yang lebih baik, berarti kita sudah kita sudah mendidik dengan berpihak pada siswa. Nah, saya lebih detailkan lagi ya, bahwa yang namanya mendidik atau berpihak pada siswa itu adalah kita benar-benar menuntun siswa sesuai dengan potensi dan keunggulannya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kalau di sini kan hanya dibahas kodrat saja ya. Nah, kodrat pada anak itu ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti kita menuntun siswa sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Kalau kodrat zaman berarti kita menuntun siswa sesuai dengan perkembangan zamannya agar tidak melenceng dari jalan yang lurus. Kalau Bapak Ibu sukanya jalan yang lurus, apa yang bengkok-bengkok? Oh, yang menikung. Pak Danang suka yang jalan menikung. Ya, baik. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermimpi. Mau ya? Tapi jangan tidur dulu. Kita lanjutkan untuk bermimpi dengan mengisi. Loh kok mengisi ya? Melanjutkan atau melanjutkan dari kalimat rumpang yang ada. Ada berapa? Ini ada 6 ya. Kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, kita menjawab pertanyaan rumpang ini. Saya ingin menggali mimpi Bapak Ibu guru tentang murid yang seperti apa sih yang diinginkan. Pasti sudah terbayang ya. Saya ingin punya murid yang begini. Nah, baik, silakan sambil direnungkan. Saya akan membagikan notes. Nanti silakan jawabannya dituliskan di notes. Gitu, Jek?
Bapak Ibu bisa tuliskan, misal kok pengen nulisnya yang kayak gini, ini menurut saya seperti ini. Ayo kita memimpikan murid yang kayak apa sih? Tidak ada jawaban benar dan salah di Bapak Ibu. Jadi semua jawaban yang Bapak Ibu tuliskan adanya adalah benar sekali atau sangat luar biasa. Jadi jangan segan untuk menuliskannya. Kok terlihat semangat sekali ya? Berarti impian-impiannya mewah ini. Sudah lama kan Bapak Ibu tidak menempelkan apa-apa di papan tulis. Nah, saat ini saya persilahkan Bapak Ibu untuk berekspresi, silahkan. Yang sudah selesai menuliskan jawabannya bisa ditempelkan di papan tulis ini. Boleh nitip teman atau boleh mau ke depan sendiri, boleh, monggo. Titip teman 1 lembar 10.000 ya. Masih ada lumayan dapat 3. Terima kasih. Melihat banyaknya baris, kok bikin kenyang ya? Wah, ternyata ide-ide Bapak Ibu guru, impian-impiannya luar biasa sekali. Kita cocokkan jawaban ya. Kok cocokkan kita? Ini saya bacakan jawabannya. Kita memimpikan murid-murid yang bahagia, mandiri dalam belajar, kreatif, serta toleran dengan teman di sekolah. Bagus sekali. Jadi mengutamakan kerjasama dengan siswa yang lain. Jawaban yang luar biasa. Oh, ini tulisan dokter ini. Kita memimpikan murid-murid yang memahami potensi diri dan kemudian menggali potensi itu semaksimal mungkin. Luar biasa. Saya kayaknya tahu ini tulisannya siapa. Ya, lanjut. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berprestasi di bidang apapun sesuai potensi yang dimiliki Jos. Selanjutnya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta belajar dengan gembira. Membaca jawaban ini saya serasa ini bernyanyi profil pelajar Pancasila. Tapi saya tahan dulu. Selanjutnya, kita memimpikan murid yang mampu membuka pikiran atau memikirkan sesuai dengan usianya dan sesuai dengan era perkembangan zaman. Luar biasa sekali. Berarti ini sudah mempunyai angan-angan yang berpihak pada siswa. Selanjutnya, saya memimpikan siswa yang aktif, kreatif, dan memiliki tanggung jawab. Ya, bagus sekali. Yang selanjutnya, berprestasi, cinta tanah air, menguasai kecakapan 2 abad 21. Jos sekali. Ya, sudah memikirkan sampai sejauh itu. Jadi, kalau saya simpulkan, ini bukan KPA ya, tapi karena saya lupa. Saya simpulkan untuk jawaban yang nomor 1 ya, dari sekian banyak jawaban yang hebat ini, murid yang berkarakter unik ya, tadi disebutkan juga bahwa siswa itu unik, siap belajar secara mandiri, kreatif, inovatif, kritis,
Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, adalah hihihi atau hu. Silakan jawaban Bapak Ibu dituliskan di lembar notes. Bebas Bapak Ibu. Malah kita justru akan lebih terbuka pikiran kita kalau ketika kita bebas untuk berpuasa. Jadi kalau tertekan malah kita nanti gitu ya. Monggo. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya sebebas mungkin. Tadi saya sedang berpihak pada Bapak Ibu. Kadang saya kan maunya sesuai dengan pendapat saya sendiri ya. Tapi saat ini pas baik banget. Gak apa-apa ya, sambil bercanda ya Bapak Ibu ya, biar tidak sakit. Seperti tadi yang sudah selesai boleh ditempelkan. Tidak usah buru-buru, silakan tuliskan jawaban yang terbaik. Monggo Bapak Ibu, jadi kita tidak apa ya, Bapak Ibu pasti kan punya pemikiran asa pengennya ya kayak gini. Saya percaya kalau anak saya itu seperti ini. Kami dulu sering ketemu kan kalau bayar pramuka ya. Saya itu SMP-nya kejodohan. Jadi Bapak Ibu yang Sudah. apakah pernah ya? Pernah. Oh pernah. Aktivis pramuka. Ini bapak-bapak di sini. Dulu kalau jalan cantik ya, pasti sering ketemu itu. Baik, jawaban untuk kalimat rumpang yang kedua sudah selesai. Saya bahas satu persatu ya. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, yang memerlukan pelukan hangat. Jadi maksudnya di sini adalah rengkuhan kasih sayang dari Bapak Ibu guru ya. Maaf saya ulangi, saya kok bisa selesai sendiri. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik yang memerlukan pelukan hangat dari Bapak Ibu untuk menuju jalan yang baik. Luar biasa. Selanjutnya kita percaya murid adalah individu yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Bagus. Kita percaya juga bahwa murid adalah ciptaan Allah. Pasti ya, ciptaan Allah, generasi yang jujur, bertakwa, adil dan disiplin. Ya. Kita percaya juga bahwa murid adalah generasi penerus yang akan kita persiapkan untuk masa depan bangsa dan negara. Luar biasa. Selanjutnya, murid adalah individu yang berbeda dengan yang lain. Ia bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Bagus kan? Oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa menggali potensinya. Kemudian murid adalah aset masa depan yang harus kita arahkan supaya mereka menemukan potensinya masing-masing. Bagus sekali. Jadi sesuai dengan pengertian tadi adalah menuntun. Berarti Pak Guru ini, ya karena saya tahu ini selatan, Pak Guru ini menginginkan siswanya untuk menemukan sendiri potensinya dengan bimbingan Pak Guru ini. Bagus sekali. Selanjutnya
Kita percaya murid adalah memiliki keistimewaan, memiliki bakat yang berbeda-beda. Bagus. Individu yang unik yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda ya. Bagus sekali. Murid merupakan individu yang unik, memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jika saya simpulkan, berarti kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, yang bisa kita gali potensinya sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam tadi di sini disebutkan bahwa sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zamannya. Terima kasih untuk jawaban yang kedua ya. Kita lanjut untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan silakan dituangkan dalam notes. Di sekolah kita mengutamakan jawaban tidak diharuskan yang ini ya, maksudnya nggak ada penekanan apapun, silahkan bebas jawabannya. Apakah mengutamakan teman belakang bangku atau mengutamakan teman bawah bangku, silahkan. Kalau Pak Ada bisa mengutamakan siapa, silahkan diteruskan. Semangat nih, jawabannya banyak sekali. Silakan kalau sudah selesai bisa ditanda maju. Sisa nggak apa, bisa disimpan. Yang lulus 25 juga boleh. Ya silakan kalau sudah selesai boleh ditempelkan di depan. Kalimat perumpamaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, bagus sekali jawabannya, kebahagiaan, ya luar biasa, kedisiplinan, ketenangan dan kerjasama. Berarti selain mengutamakan untuk mendidik siswa, Bapak Ibu guru juga mengutamakan perasaan pribadi ya. Karena kita harus bahagia dulu biar bisa menularkan kebahagiaan tersebut kepada anak didik kita. Selanjutnya, di sekolah selalu mengutamakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Jos, jadi jawaban yang luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang bisa menciptakan siswa yang berkualitas. Ya bagus. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan sikap yang mengedepankan kerja bersama dengan rekan secara positif.
belajar yang kondusif dan berpusat pada siswa. Luar biasa. Dan yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang luhur. Jawaban dari Bapak Ibu semua luar biasa. Saya simpulkan dari membaca jawaban Bapak Ibu ini, disimpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpusat pada siswa. Singkat saja simpulannya, bagus. Terima kasih untuk jawaban yang ketiga. Kita lanjut untuk kalimat umpam selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan dituliskan kembali, dituangkan di kertas. Biar warna-warni. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jangan saling mencontek ya. Yang sudah selesai boleh ditempel di papan. Melihat ekspresi Bapak dan Ibu, saya yakin jawabannya semakin super. Mas Darman yang lembut bisa berubah seketika menjawab pertanyaan lembut. Pasti ya jawabannya sangat mempesona. Cici. Tempelkan sendiri dulu. Kasihan anak bisa disuruh-suruh. Silakan Pak. Ya baik, sudah terkumpul 9 jawaban. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki dan mengutamakan budi pekerti yang baik, disiplin, dan harus dapat berkreasi. Luar biasa. Jadi murid bukannya kita menuntut ya, tetapi kita menuntun mereka untuk bisa berkreasi. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa membaca merupakan bagian penting dalam proses mencari pengetahuan. Luar biasa sekali. Kalau saya membaca jawaban ini, sepertinya Pak Guru atau Bu Guru ini suka membaca. Jadi pasti tutup buku. Kalau saya cari yang berkacamata kok cuma Bu Pelani, Bu Fat, sama Bu Sari. Oh ya, nggak pakai kacamata malah ya. Ya, luar biasa. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan penanaman budi pekerti. Bagus. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Luar biasa. Selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka harus memiliki sopan santun
dan tanggung jawab dalam belajar maupun mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas juga harus kita pikirkan juga bagaimana solusinya agar siswa dengan tidak tertekan mau dengan sukarela mengerjakan tugas-tugas dari kita. Selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka sedang dilatih dalam kedisiplinan dan bersosialisasi. Bagus, menurut saya ini Bapak Ibu guru pasti yang menjawab ini pasti suka bersosialisasi, karena mengutamakan kebersamaan dengan teman yang lain. Baik, sudah 9 jawaban saya dapatkan. Saya simpulkan ya. Kesimpulannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sedang dididik untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi generasi penerus yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, kita lanjut ke kalimat rumput yang selanjutnya. Bu Fat sungguh menyemangati saya. Selanjutnya, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk jangan salah alamat dalam menempelkan jawaban. Tidak ada di sana lagi, tapi di bawah sini ya. Oke. Kita sebagai warga di sekolah yakin untuk kira-kira untuk apa saja bisa dituliskan jawabannya. Yang sudah selesai bisa ditempelkan. Saya lihat Bapak Ibu guru ini setia kawan sekali. Sudah selesai menurut temannya. Saya kerjasama yang bagus, betul sekali. Ini Pak Adam seperti mau main poker, bisa bagi pasang. Jawaban sudah terkumpul semua. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membangun generasi yang cerdas dan memiliki karakter mulia. Maka dengan demikian negara ini menjadi negeri yang baldatun toiban. Wah. Batun baru gofu. Ya, saya ulangi ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membangun generasi yang cerdas dan memiliki karakter mulia. Maka dengan demikian negara ini menjadi negeri yang baldatun toiban walaupun gofur. Luar biasa, tepuk tangannya. Jadi tidak hanya memikirkan
duniawi saja, tetapi Bapak Guru ini juga memikirkan akhirat juga. Bagus, luar biasa sekali. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk menggali bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin sebagai warga sekolah harus mampu mengajar dan mendidik siswa untuk menemukan potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Sudah berpihak pada siswa. Jos. Selanjutnya, kita sebagai warga di sekolah yakin untuk mengajarkan pendidikan kreatif, bertanggung jawab agar siswa memiliki sikap dan akhlak yang baik. Betul. Selanjutnya, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengembangkan potensi dan membimbing peserta didik untuk menggapai impian mereka. Wah, Bapak atau Ibu guru ini berarti sudah mencapai ide untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ide yang luar biasa. Masih lanjut, kita warga di sekolah yakin untuk mendampingi dan menuntut proses tumbuh kembang siswa untuk mengasah potensi yang dimiliki. Ya, berarti langsung saja saya simpulkan, Bapak Ibu guru sudah memiliki angan-angan untuk mengajar berpihak pada siswa. Saya simpulkan ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik anak baik secara dunia maupun akhirat, pastinya dengan berpihak pada siswa. Setuju deh? Oke, baik. Kita lanjutkan untuk last question ya. Pertanyaan yang terakhir. Ya, ngetoki banget kalau saya bukan berbahasa Inggris. Dan tak pikir mau yang pertanyaan saya yang mana. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silakan bisa diisikan. Warna apa Bu ini kan juga oranye ya. Oh yang ini kan katanya harus tidak pada mulut ya. Oh ya. Kalau tadi kan ibaratnya tadi terpaksa warnanya. Sekarang warnanya suka-suka. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban boleh panjang, boleh pendek, boleh sederhana juga ya. Silakan yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Untuk last question ini, answernya bermacam-macam warna. Answernya
jawaban sudah terkumpul 9. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah hal yang sangat fundamental dalam membangun generasi emas luar biasa. Tepuk tangan ya dong. Jawaban pertama yang saya baca juga membuka dunia kita. Kok kepikiran sampai dasar pendidikan sekali gitu. Apa sih ini yang saya mau ngomong apa tuh? Pokoknya jawabannya sangat gininya, jadi membuat saya takjub ya. Selanjutnya, kok yang dilalai jawaban yang tulisannya ini terus yang saya baca duluan, karena mata saya dari sekian banyak kok yang tulisan dokter kan ini dan langsung kuning gitu. Nah, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda, luar biasa. Paham bahwa harus terjalin kerjasama yang baik antara siswa dengan guru agar pembelajaran di kelas bisa kondusif, luar biasa. Mengutamakan pembelajaran yang kondusif di kelas. Selanjutnya, kita dan warga sekolah paham bahwa sangat penting memaksimalkan tumbuh kembang peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Berarti menggali ya, sebagai guru kita harus bisa menggali potensi anak didik kita. Selanjutnya, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan berbeda, tetapi perbedaan itu tidak menjadi masalah. Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu. Jadi kita mengutamakan berbeda itu malah indah. Yang lain, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa adalah individu yang unik. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami karakter tiap siswa. Ya bagus. Masih ada satu lagi, kita paham bahwa perlu mengoptimalkan bakat dan keistimewaan yang dimiliki siswa. Jawaban dari Bapak Ibu semua adalah jawaban yang luar biasa. Saya simpulkan ya, bahwa melihat jawaban dari Bapak Ibu, kita harus bisa menggali potensi dari tiap siswa. Memang kalau kita melihat jawaban yang demikian sepertinya berat ya, karena kita memikirkan diri sendiri saja sudah abot berat badannya, apalagi harus memikirkan setiap potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Tapi memang itu tugas mulia seorang guru. Nah, dengan menggali bakat dan kemampuan masing-masing siswa, maka kelebihan dan kelemahannya bisa saling melengkapi atau tertutupi. Setuju ya? Baik, demikian 6 jawaban dari saya menggali mimpi Bapak Ibu tentang murid yang akan dibuat seperti apa sih. Itu tadi sudah ada 6 jawaban. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya? Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari tadi yang diutarakan adalah impian Bapak Ibu. Sedangkan impian saya sudah ada yang tahu? Belum, karena saya belum menyampaikannya. Baik, yang namanya impian itu bahasa kerennya adalah visi. Apa? Visi. Impian kita yang baik tentang peserta didik, tentang siswa, itu bahasa kerennya adalah visi. Diam-diam saya juga mempunyai visi loh Bapak Ibu. Ya, saya berharapnya visi saya ini hebat, luar biasa dan wow. Tapi deh, itu keinginan saya ya, namanya juga bermimpi. Nah, dari sekian banyak jawaban Bapak Ibu tentang mimpi Bapak Ibu, akan saya cocokkan dengan mimpi saya. Apakah kita memiliki benang merah yang sama? Saya namakan visi Prilia, biar beda dengan Bapak Ibu semua ya. Visi Prilia, terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif, serta berwawasan lingkungan. Kok sama ya? Sama tidak dengan impian Bapak Ibu tadi? Secara garis besar sama ya, karena kita tadi sudah membahas tentang murid yang beriman dan bertakwa, kemudian berprestasi, kreatif, dan yang terakhir berwawasan lingkungan.
siswa saya demikian ini, apakah menurut Bapak Ibu setuju dengan kalau kita bisa menjadi satu, bekerja sama di sekolah ini bersama-sama untuk menciptakan murid yang seperti ini? Setuju? Yang Bapak-Bapak juga setuju? Ya, alhamdulillah, berarti kita satu frekuensi ya antara mimpi Bapak Ibu. Alhamdulillah sama dengan mimpi saya yang disebut dengan visi yang demikian ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu persoalan lagi. Visi yang hebat yang kita rencanakan bersama-sama ini, apakah sama dengan visi sekolah? Nah, lupa ya dengan visi sekolah ya. Lupa Pak, ingat? Oh, ingat. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu, visi SMP Negeri 2 Ngadirejo, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, adaptif, inovatif, kreatif, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Berakronim baik berwali. Jika kita ingat kembali visi yang sudah kita sepakati tadi, visi Bapak Ibu guru dan visi saya utamanya, apakah kira-kira masuk atau menyokong visi ini? Tidak masuk ya? Masuk, karena tadi yang saya impikan adalah generasi yang beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif, serta berwawasan lingkungan. Secara garis besar berarti menyokong atau bisa mendukung terciptanya atau terwujudnya visi dari SMP Negeri 2 Ngadirejo. Apakah bisa disetujui Bapak Ibu? Bisa. Nah, untuk mewujudkan visi saya tadi, impian saya tadi, kan banyak tuh, beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif, serta berwawasan lingkungan. Kok 4? Waduh, saya mau mulai dari mana dulu? Saya membuat pengerucutan, ya, langkah awal yang ingin yang bisa saya lakukan. Saya berencana, ya, saya memiliki rencana untuk melakukan perubahan, namanya prakarsa perubahan. Yang saya ingin wujudkan terlebih dahulu adalah murid yang kreatif. Kreatifnya melalui apa? Tentunya kita akan menuntut siswa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu kita punya medianya, kita punya alatnya. Nah, saya memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah ini. Begitu. Nah, saya membuat visi yang tadi itu Bapak Ibu, bukannya tidak ada latar belakang, tetapi ada latar belakang banyak sekali yang saya pikirkan. Terutama saya melihat potensi sekolah kita yang dikaruniai alat teknologi berupa komputer yang banyak sekali ya. Di lab itu ada puluhan. Jadi selain potensi sarana dan prasarana yang ada, saya juga melihat dari potensi peserta didik. Peserta didiknya sudah pandai, sudah setidaknya di rumah itu mereka sudah kenal teknologi meskipun melalui HP. Jadi kenapa ada potensi yang demikian itu tidak kita manfaatkan? Jadi saya membuat rencana perubahan dengan lebih mengkreatifkan siswa melalui penggunaan media teknologi. Begitu, bisa dipahami nih Bapak Ibu? Saya mempunyai prakarsa perubahan yang demikian ini bukan berarti bahwa murid kita itu dulu tidak kreatif. Itu tidak. Murid kita sudah kreatif, tetapi dengan pemanfaatan teknologi yang kita lebih mahir lagi, gitu, mereka akan lebih kreatif lagi. Begitu. Bisa dipahami ya? Sebelum ke rancangan strategi, apakah Bapak Ibu guru ada masukan, saran atau pertanyaan? Silakan. Mas Bana terlihat mau memberi saran. Nanti. Mau nanti apa sekarang nanti?
Kita lanjutkan ya, karena belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Berarti sejauh ini kita masih satu frekuensi, masih satu jalan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk bisa mensukseskan visi saya tadi, saya harus punya rencana. Saya harus punya rancangan strategi. Nah, rancangan strategi perubahan yang saya gunakan yaitu menggunakan tahapan Bagja. Kok bacanya jadi ke arah-arahan Bagja? Bagja. Ada rancangan strategi perubahan tahapan Bagja. Ada 5 tahap sesuai dengan jumlah huruf di dalam kata Bagja. Diawali dengan atur eksekusi. Membuat pertanyaan utama, kemudian dilanjutkan untuk ambil pelajaran, setelah itu menggali mimpi, setelah mendapatkan mimpi, kemudian jabarkan rencana, selanjutnya yang terakhir atur eksekusi. Itu rancangan strategi perubahan tahapan Bagja. Nah, 5 huruf ini saya bedah menjadi seperti ini setiap hurufnya. Untuk yang buat pertanyaan utama, saya berencana untuk melakukan hal yang ada di pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Jadi saya takon ke awak saya sendiri, priyeto carane meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Itu hal pertama yang saya lakukan untuk bisa mewujudkan visi saya. Caranya adalah, mau tahu? Tara-tara jawabannya di sebelah paling pojok kanan, ada 3. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai topik tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi dengan Pak Kepala dan Bapak Ibu Guru, saya berencana mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Yang dilanjutkan dengan mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnosis. Jadi nanti saya akan membuat tes awal dulu, siswa itu sudah sekreatif apa yang mereka butuhkan, kemudian nanti itu yang kita kembangkan. Untuk huruf yang kedua, ambil pelajaran, ada 4 pertanyaan. Kegiatan apa yang dapat meningkatkan? Siapa saja guru yang sudah melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan? Dan yang keempat, pertanyaannya, kemampuan teknologi apa yang sudah dikuasai murid. Nah, ini berdasarkan tadi tes diagnosisnya. Lanjut ya, nanti kita bisa diskusi di luar setelah presentasi ini untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah G, gali mimpi. Jadi saya menggali mimpi saya. Saya itu mau murid seperti apa yang termasuk dalam kategori kreatif. Nanti kita golongkan siswa-siswanya berdasarkan kategori yang saya buat. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan kemajuan sekolah karena memiliki murid yang kreatif. Tentunya kita punya tujuan itu ingin sekali menuai manfaatnya. Nah, dengan murid yang kreatif ini kita ingin apa toh dari siswa yang kreatif tersebut? Kita mendapatkan apa? Tentunya kita berharap menjadi sekolah unggulan. Meskipun sekarang ya kita sudah unggulan ya, tetapi tetap bertahan pada status sekolah unggulan. C, jabarkan rencana. Saya menjabarkan rencana dengan membuat pertanyaan untuk diri saya sendiri, bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan murid yang kreatif dan siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan murid yang kreatif. Tentunya selain mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengoptimalkan kegiatan proyek, yang terlibat dalam kegiatan ini adalah warga sekolah dan stakeholder. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Kalau kita sudah
yang bisa mengarahkan dan memantau teknis dalam mewujudkan kreativitas murid dan siapa yang akan saya libatkan dalam proses mewujudkan murid yang kreatif. Nah, yang bisa mengarahkan adalah stakeholder sekolah dan tentunya yang saya libatkan untuk proses keaktifan siswa adalah warga sekolah. Pasti senang ketemu kata-kata ini. Terima kasih. Saya juga rasanya sudah plong karena sudah mencapai terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari saya. Kita sudah menyamakan persepsi tentang visi misi kita, visi kita, dan juga sudah mengecek kesesuaian visi kita dengan visi sekolah. Selanjutnya kita diskusi tetap diskusi di ruangan ini. Silakan Bapak Ibu, ya bagi yang mau bertanya atau menyampaikan saran dan masukan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, tidak ada yang akan ditanyakan atau akan memberikan masukan atau saran. Nah, sebelumnya saya sedikit cerita. Mungkin kalau tadi yang disampaikan kok teori semua ya. Bagaimana kita kenyataannya di lapangan lah. Ini saya sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi tahun ini kebetulan saya mendapat kelasku yang amat sangat istimewa. Amat sangat istimewa. Kasusnya itu luar biasa semua. Pokoknya istimewa. Tapi saya sadar bahwa kita sebagai manusia, anak-anak juga, itu ada sisi positif dan negatifnya. Saya sebagai guru, kemudian saya tidak pernah melihat anak itu semua guru. Saya tidak pernah mengatakan anak-anak saya itu nakal. Saya hanya katakan anak-anak saya itu kreatif, tapi belum menemukan wadah yang tepat. Saya katakan anak-anak saya itu kreatif. Kelas saya 9D itu mau model anak apa saja ada. Sing anteng meneng ada. Yang super juga ada. Nah, saya maunya jangan sampai anak itu dilihat hanya buruknya saja. Karena kita yakin dia itu pasti punya kelebihan. Dan itu terjadi di kelas saya. Pagi mendapat ucapan selamat karena kita maju sampai provinsi untuk musik tradisional. Siang hari sudah dipanggil BK karena membuat keributan. Dah, yang namanya anak kabur dan sebagainya itu sudah sampai saya berpikirnya gini, bagaimana saya harus adu strategi dengan anak saya. Ada saya sering tanya, jadi pikir apa toleh pengen Bu, kelasnya dibikin kayak gini, oke. Bu, buat naik olahraga itu naik sore paru kok Bu, tinggal belah tak tunggu ini. Sengaja futsal, sepak bola kemarin kami juara ya. Nah, yang main itu siapa? Langganan BK semua itu Bapak Ibu. Pusing saya. Akhirnya saya itu kan, termasuk yang kemarin mewakili Kabupaten Temanggung untuk LT 4 di Semarang. Itu bukan anak-anak dari kelas unggulan, bukan. Termasuk anak-anak saya yang setiap hari jadi langganan BK itu. Itu kami sampai Semarang. Karena apa? Saya sudah berpikirnya gini, bahwa nek dilihat jangan yang buruknya saja ya, karena hampir semua guru pasti menilai buruk untuk kelas saya. Maka saya ajak anak-anak itu pagi untuk pembiasaan semuanya hadir, karena saya cek satu persatu. Saya paling wali kelas yang paling bujing itu. Satu persatu saya cek. Nanti jam ketiga sudah ada laporan anak saya kabur. Dan saya pun dengan anak-anak ini, nek Pak Semeni itu tidak akan dimoke Bapak Ibu. Saya yakin jenengan bu mati marah seperti apa mumbul semua tidak akan didengarkan. Ketika ada anak yang bolos, saya pernah tanya, sampai nak iso nanya, lima papa keliwatin di, lewatnya itu bu belakang kelas 7D. Saya jawab, semua guru tuh tahu nek belakang 7C itu tempat untuk loncat. Nek dulu kreatif, rasa coba-coba melanggar. Golek non sing kreatif, sing ora konangan.
terus konangan terus. Lah kok konangan loh, saya tuh hafal kelakuan anak-anak saya. Insya Allah 17 itu saya hafal. Kelas 9A itu yang bermasalah ini. Kelas B, C, D, E, F, G. Termasuk ini hobinya apa, ini hobinya apa. Ya, jadi ketika lomba bahasa Inggris saya tidak cari, oh pasti yang ranking 1 yang saja, tidak. Dek, kayak wanita gitu. Oh, antum ini lomba apa? Ya. Saya suruh latihan. Nih yang ngerti dewi buahnya, kalau buah itu berarti kan memang londo. Karena apa? Jangan sampai ketika lomba penampilan buruk, nanti akan membuat down. Ya ranking ini tengah sih rapopo. Saya target dengan anak-anak. Asal sudah mengalahkan sekolah yang ada di sekitar kita, berarti kamu sudah menang. Ini boleh mulai dari cara pengucapan, dari betul-betul dari nol. Anak itu tidak akan berani pulang sebelum saya pulang. Kadang dari awal sudah saya sampaikan, tapi memang londo ya. Jadi anak saya itu di samping langganan BK, nek lomba ya do juara. Anak-anak saya seperti itu. Jadi mas saya melihat anak itu, ini tidak anak yang nakal, ini anak kreatif, hanya wadahnya yang belum tepat. Gitu. Ada dulu yang sering bolos nih anak volley terus, tak tunggoni itu. Tak tunggoni itu nek volley sak marmu. Dan waktu itu ada lomba volley, saya ngomong dengan guru olahraganya, Pak, anakku jiluru pakai jiduan, tolong dilatih tak tunggonani. Betul, kita menang juga waktu itu, juara 2 kalah dengan Gunawan. Senang dong, wah senang ditepuk tangan pagi upacara maju ke depan selamat. Nanti jam terakhir sudah sampai di lagi. Itu seperti itu. Kemarin ketika kelulusan Bapak Ibu, itu yang bagi saya luar biasa. Karena apa? Ketika pelepasan, anak-anak itu kalau saya sambil nangis, Bu kok nggak terasa ya Bu? Anak-anak dekat karena terlalu banyaknya kasus dan saya menanganinya tidak langsung. Oh tak semeni dulu, saatnya dulu. Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Nah, akhirnya anak itu dekat. Sampai ketika saya memberikan pengumuman kelulusan, orang tua itu nangis waktu saya pamitin. Tidak terasa sudah 1 tahun kita bersama saya. Itu nangis seperti itu. Anak-anaknya saya nanti bingung, bisa nangis. Karena apa? Bisa nangis bebas menengahnya. Kepala sekolah menangis menengahnya. Saya kalau pagi itu, saya tuh anak saya misalnya akan tidak masuk. Saya akan telepon orang tuanya. Saya telepon orang tuanya. Saya akan telepon orang tuanya. Saya punya 3 yang namanya Yainal, Dafa, Selamat. Dan kenapa anak-anak saya seperti itu? Karena mereka di rumah itu bermasalah dan saya tahu persis satu persatu. Ada yang bingung karena orang tuanya kawin cerai, sampai anaknya bingung. Ada yang semuanya punya masalah. Kok kon bertemu makanya bapak itu sangat pisahan. Akhirnya saya bawa anak-anak yang galau itu tadi, saya ajak itu tak lebok ke futsal, saya masukkan sepak bola, yang pramuka sekolah latihan pramuka sama rame. Karena saya sering sampai sore tak tunggu. Jadi saya akan mengajak ini loh, kita menganggap memanusiakan anak-anak juga itu seperti apa? Ya kita jangan langsung cakai nakal banget kok. Pasti dia ada kelebihannya. Dan itu kelas saya yang kemarin seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang saya berharap anak-anak itu tidak hanya kita lihat dari satu sisi saja. Ini termasuk bagaimana kita menuntun ya. Walaupun menuntunnya ya kadang saya kesasar-saran. Ya, wong tes wae diucapi selamat tes wae apa itu kita ajak berdoa bersama. Saya pernah anak saya butuh istighfar 1000 kali. Ya. Gara-gara puasa kemarin Ramadan, kok mangan gitu merokok.
saya kowe iki kurang canggih, wis ngerti nek kono ki gampang konangan guru ya rokok ning ngono. Akhirnya saya suruh istighfar itu 1000 kali. Nah, siang, tapi anak-anak saya itu kalau jatah sholat zuhur tidak ada yang berani bolos karena tahu nek saya tuh boni. Saya akan bawa absen itu di depan masjid, saya giring dari kelas. Memang banyak guru yang pokoknya sudahlah, tanda saya giring dari kelas itu saya giring. Saya pastikan anak-anak saya itu sudah masuk masjid semua. Ketika nanti, kapan saya sholatnya, nanti gantian. Kalau yang kloter 1 sudah selesai, saya titip, tolong ya, ini koncomu kalau di absen boleh tak sholat sih. Saya pastikan semua anak-anak satu sholat. Jadi anak saya itu tertibnya saat 1 pagi pembiasaan dan saat sholat. Di luar itu Masya Allah. Saya mau berangkat ke MGMP ke Temanggung tidak jadi, gara-gara anak saya sudah di kantor polisi. Saya tertawakan. Lah wong kowe ning wong 20 kok arep dadi SMP kedung sing wong ratusan. Kowe iki mbok yo anak iki do dienggo saiki. Itu sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak saya itu seperti apa. Saking kreatifnya. Betul. Kemarin alhamdulillah untuk nilai karena saking kan kamu berani berulang, berarti kamu tanggung jawab. Nek nganti nilai ujian bukan elek, isen loh ya. Akhirnya betul, mereka betul-betul sinau tenanan. Dari 7 kelas kami peringkat 3, yang 2 itu kelas 9. Baru kemudian kelas kami. Nilainya banyak yang sebenarnya bagus, sama lah, tidak jauh beda dengan anak-anak yang kelas 9. Jadi monggo, Bapak Ibu pasti tahu lah, oh anak itu kayaknya dia senangnya ini ya, anak itu senangnya ini ya. Nah, monggo nanti bisa. Jadi itu yang bagaimana kita namanya melihat potensi diri anak. Pasti semua beda-beda, tidak ada anak yang sama. Yang kamu enak saya misalnya menggambar, mau dilakukan gambar. Sudah kita lomba sampai provinsi. Ada yang misalnya jogetan, jogetan, senari, kalau sak marne. Jadi inilah sebenarnya. Jadi kalau saya yakin kok di sini kan tidak berbeda dengan Bansari ya. Setiap anak itu pasti punya kelebihan. Tinggal mungkin kita yang kadang sering belum melihat sejauh mana kelebihan dari anak kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bu Prilly. Terima kasih Pak Bu Wahyu untuk penguatannya dan juga contoh realnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau memberi masukan, saran atau pertanyaan. Pertanyaan dulu. Bukan sama dulu. Karena ini judulnya diskusi ya, biar ada pertanyaan. Oke ya, kita tadi menulis, bukan kita tapi kami menulis bahwa anak-anak di SMP ini itu menyadari benar, misal bahwa disiplin itu penting, bahwa belajar itu penting, tapi kesadaran itu kan tidak cukup. Saya itu sadar bahwa ngerokok itu salah, tapi masih ngerokok. Nah, agar kesadaran itu tidak hanya berhenti di kesadaran, tapi tumus ning tindakan itu bagaimana? Saya jawab. Iya, ngomong Bu Prilly atau Bu Prilly. Mungkin saya menang tua ya, menang pengalaman karena saya sudah mengajar sejak tahun 95. Nah, betul Pak. Mungkin untuk daerah sini sama dengan Bansari, karena kita kan produk tembakau nih. Hampir semua orang tua murid itu menanam tembakau. Jadi yang namanya rokok itu anak sudah hal yang biasa. Bahkan ketika saya dulu pertama pindah di Nondosu itu saya ngekek tenan Pak. Wong bocah cilik belum sekolah digendong nih, itu kalau udut Pak. Itu seperti itu. Nah, saya dengan anak-anak saya di sekolah, ketika anak menanam rokok, kadang saya sering kontra dengan kesiswaan ya. Karena kesiswaan itu sudah menghukum ya kok dus. Nah, saya kalau saya
ning sekolah ki oleh atau ngerokok. Nggih boten. Aku sampean ngerokok. Aku kepengin kok mau napa tergoda temannya itu loh Pak. Saya hanya katakan ke anak-anak, jika kamu melanggar, kau ngerti kok kira-kira hukumannya apa? Ya Bu, merasa bersalah tidak? Ya merasa bersalah. Isin Bu di PPT ngarep sekolahannya teniki. Nah, pesan ini. Kira-kira hukuman apa ya atau sanksi apa dari kesalahanmu itu? Bu Ayu harus bagaimana? Mau kasih sanksi apa? Nah, janji Bu tidak akan merokok lagi, betul ya? Mau berapa dalam waktu berapa? 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau kamu merokok lagi kesalahan yang sama, apa yang harus Bu Ayu lakukan? Apakah panggil orang tuanya? Nah, saya nggak jelaskan. Memang di sini itu bukan hal yang asing, bukan anak rokok. Tapi kemudian orang kan dari segi kesehatan, orang memang paru-paru ini. Saya ceritakan juga dengan lihat pergaulan di luar. Sekarang itu kan anak-anak sering sudah mulai narkoba ya. Di tempat saya juga sudah ada. Nah, sebenarnya kan awalnya dari narkoba itu. Terus saya terangkan efeknya dari narkoba, ini seperti ini, yang rusak apa, otak kita dan sebagainya. Anak terus mikir ya Bu, kadang kalau dijak kancane itu gegek rokoknya entar isine gitu. Nah, kalau anak sudah sampai wah, nek entar isine diberi berarti kan sudah mengenai yang kita sampaikan. Saya baru sampai seperti itu. Kalau kita langsung merubah anak green yang kayaknya nggak bisa Pak, karena lingkungan anak-anak itu di sana hampir bukan hampir, makanya semua itu kan petani tembakau. Nggih Mas Anggi. Ini kan tinggalnya di Sari Pak, dekat dengan sekolahan. Jadi tahu betul anak-anak saya seperti apa. Kalau Mas Ansat Pak ini juga dulu juragan baku kok. Berarti kan nek orang udut itu kan orang koyok ancame. Bahkan biasa enggak cuma itu Pak, waktu 6-7 tahun yang lalu enggak salah. Saya sempat ngajar agama karena guru agamanya hanya 1, sehingga kami hanya bagi-bagi, tidak mungkin satu orang guru ngajar 21 kelas. Itu yang lebih bahaya itu minuman Pak. Nanti monggo bisa dicek di kelas masing-masing. Karena ini saya kewenangan itu bukan karena operasi vegan. Jadi waktu itu saya mau menerangkan materi beriman pada hari akhir. Kalau hanya buku, itu anak-anak kan sudah bisa baca sendiri. Nah, waktu saya tanya, kemudian di situ ada minuman keras kamar itu hal yang biasa. Saya tanyakan ke anak-anak. Saya mau tanya, Bu Ayu mau tanya, sopo sing wis tau minum? Apa jawaban anak saat itu? Bu, dilaporkan BK tidak? Tidak, Bu Ayu tidak akan laporkan ke BK. Akhirnya dong ngacung Pak. Nah, yang membuat saya ngeri itu apa? Alasannya ben lumrah batiri. Ben lumrah batiri itu Pak, yang saya beri saya. Akhirnya saya terangkan, saya berikan contohnya, tetangga saya itu cewek, dia sering minum. Nah, ketika dia menikah, anaknya meninggal keracunan. Karena apa? Darah dari bapak ibunya itu sudah terlalu banyak kotoran racun dari minuman itu. Terus anak dengar-dengar, Bu, saya bagaimana ya? Terus saya ceritakan lagi, kemudian anak saya kan SMK, kemudian magang di Astra. Saya ceritakan, sampai isi SMP dong, di Lonek ingin SMA atau SMK, pengen rame kerja di Astra. Saya ceritakan proses anak saya. Anak saya itu kayaknya pintar juga enggak lah, anak saya biasa saja dan debreng anak saya itu, yang sering saya ajak ngantar ke sini itu. Anak saya itu cerita itu. Pertama kali tes di Astra itu yang pertama di jewer perintahnya, dilihat ditindik atau tidak. Nek sampean kok tindikan sudah langsung tidak lulus.
disuruh lepas baju. Ono tatone apa ora? Nek ada tatone langsung tidak lulus. Nilai itu ternyata malah ora patio kayak gitu. Setelah itu tes kesehatan itu juga dilihat sok minum apa tidak. Nah, saya hanya cerita seperti itu saja, tidak salah. Oh, kamu tuh suka minum ya? Kamu ini enggak. Karena kalau saya marah, saya hanya emosi, tidak akan didengarkan dan itu tidak akan masuk ke anak-anak. Setelah saya ceritakan efeknya, bagaimana nanti ini loh, karena bapak ibunya sering minum, akhirnya anaknya keracunan meninggal. Bahkan waktu itu dokter mengatakan, kalau pengen punya anak hidup, berarti harus dibersihkan udaranya. Nah, kira-kira sampean pilih, saya gitu ke anak-anak. Wah, aku nek aja daftar teh kamu masalah ya, terus aku ibu nek sok minum. Nah, dari sekarang bersihkan dulu. Jadi 3 tahun kan masih ada waktu untuk daftar ke Astra. Nah, itu ternyata malamnya saya banyak sekali dapat, kalau dulu SMS ya, dalam 4 SMS dari anak-anak. Ada yang khawatir, kok saya sudah sering minum ya Bu. Anak-anak itu, akhirnya saya dari sedikit saya jawab, saya ke paling tidak mereka sudah meninggalkan itulah, itu saja kalau saya. Dan itu ternyata lebih ampuh Pak. Ternyata anak-anak biaya Bu, kok saya biaya Bu. Nah, rokok saya juga seperti itu, saya tidak pecah cilik ini rokok ini enggak. Dari sedikit, sopor jadi berhenti. Ketika oh ternyata kok efeknya seperti ini ya. Ternyata nanti kalau diperdalam begini itu mungkin kepencangannya jebul kok mau diparingi obat itu. Nah, ketika sudah ada kekhawatiran seperti itu, berarti apa yang kita sampaikan masuk. Dengan harapan nanti anak itu akan sadar dengan sendirinya dan berhenti. Itu Pak. Itu saja. Jadi demikian Pak Nanang, jawaban dari Bu Wahyu yang sangat luar biasa. Kalau bisa saya akan menyimpulkan ya Pak Nanang dari jawaban Ibu Wahyu tadi, bahwa untuk bisa meruntuhake kebiasaan biar mupusake itu kebiasaan, itu yang kita perlukan adalah kesepakatan di awal. Mungkin begitu nih Pak Nanang. Kalau kita sudah memperoleh kesepakatan bersama, kita akan melanjutkan kesepakatan itu secara terus-menerus yang disebut dengan kebiasaan yang baik. Dan tentunya dengan melaksanakan kebiasaan yang baik itu kita harus disertai dengan rasa sabar, tekun untuk terus menuntut baik diri sendiri maupun siswa. Dan yang utama adalah kita menentukan tujuan akhir. Apa sih manfaatnya merokok? Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa dilanjutkan? Toh besok tujuan kita adalah hidup panjang umur, sehat terus. Jadi mulai sekarang tolong tanamkan untuk stop merokok Pak Danang. Saya ingin kita ketemu dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Kok sampai situ? Bercanda aja. Baik, berarti kita perlu kesepakatan, melanjutkan pembiasaan, sabar dan menentukan tujuan. Baik, apakah ada yang masih ingin disampaikan, masukan, saran atau pertanyaan? Sudah dirasa cukup? Baik, sebelum mengakhiri acara ini Bapak Ibu, saya mohon waktunya 5 menit untuk menyampaikan bagaimana gambaran secara real dari pelaksanaan visi saya tadi. Masih semangat toh? Masih, jadi 5 menit saja. Jadi nanti realnya di lapangan, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya, karena saya mengajar bahasa Indonesia. Nanti kelas yang akan saya ambil sebagai sampel adalah kelas 8. Sampel di sini saya maksudkan untuk bisa menentukan sukses tidaknya visi saya tadi. Apakah siswa mengalami perubahan atau tidak. Nah, misalnya pada materi poster, tentu yang saya sampaikan tadi, siswa kita ini sudah dianugerahi
kecerdasan. Jadi siswa itu berangkat ke sekolah, mereka sudah berisi setengah gelas itu. Jadi siswa datang ke sekolah itu bukan dengan gelas yang kosong, tapi mereka sudah kreatif dulu. Nah, untuk pelajaran poster, mereka sudah bisa untuk menggambar di kertas, menentukan kalimatnya dan lain sebagainya. Tapi masih secara manual atau digambar di kertas, diwarnai dengan spidol biasa. Itu juga termasuk kreatif, ya kan? Nah, saya dengan visi saya ini memanfaatkan teknologi untuk perubahan, maka saya akan memasukkan bumbu berupa teknologi juga. Jadi saya akan mengajak murid saya nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia di lab TIK untuk dikenalkan ke Canva. Bukan mereka tidak kenal, tetapi mereka sudah kenal tapi baru pakai HP. Karena dulu waktu kelas 1, kelas 7 mereka kan menggunakan Canva, baru menggunakan HP. Jadi sekedar hanya ada bagian-bagian yang terbatas saja, yang tidak bisa ditampilkan di layar monitor. Jadi saya ingin mengenalkan lebih banyak manfaat Canva untuk membuat poster. Nah, bagaimana agar siswa itu bisa kreatif dalam menuangkan idenya? Saya menggunakan teknik mind mapping, peta pikiran. Jadi saya mengajarkan menuntun anak untuk bisa menentukan tema apa yang akan dipilih, gambar apa yang akan nanti diusung, dimasukkan ke dalam poster, kalimatnya mau bagaimana, gambar-gambarnya, kemudian warnanya akan seperti apa saja. Mereka sudah punya peta konsep dulu sebelum masuk ke Canva. Nah, kalau mereka sudah punya peta pikiran tentang poster itu, kita ajak ke lab TIK, kita sediakan komputer, kita bukakan Canva, kemudian kita persilahkan siswa untuk memasukkan peta konsep tadi ke dalam poster yang mereka inginkan. Silahkan kembangkan. Nah, disitulah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Begitu jadi Bapak Ibu. Nah, setelah itu ketika sudah diperoleh poster secara utuh, saya ingin posternya itu tidak hanya sebagai hiasan yang kecil-kecil, tetapi saya ingin anak-anak itu mencetak nanti sebesar kertas karton, sehingga jika dipajang di kelas itu terlihat indah dan menarik. Nah, pastinya kalau dari kelas 8 mau naik ke kelas 9, berdasarkan pengalaman saya, itu siswa itu hasil produknya yang sedemikian luar biasa, pasti ada yang hilang. Malah bukan ada, tetapi banyak yang hilang. Iya kan? Nah, oleh karena itu saya ingin mengajarkan mereka melalui pemanfaatan teknologi ini untuk membuat portofolio digital. Jadi semua produk mereka, baik soft file atau berupa foto, mereka unggah ke portofolio digital, yang dimana portofolio digital itu tidak akan hilang datanya. Jadi setelah mereka naik ke kelas 9, mereka masih bisa melihat kembali masa lalu di kelas 8, dan masa lalunya itu bisa dipamerkan juga ke teman-teman yang lain. Nah, kalau anak-anak yang kemeropok seperti saya, yang kemeropokan begini, pasti mereka saling bersaing untuk bisa memperindah, bisa memperbagus, mempercantik portofolionya itu. Nah, mereka bisa berkembang lagi. Seperti itu juga termasuk menuntun siswa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tentunya pembelajarannya juga bersifat atau berpusat pada siswa. Begitu jadi realnya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau begitu, apakah ada masukan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Pak Danang sudah goyangkan kaki itu kok serasa ini ada yang ingin disampaikan ya Pak Danang? Cukup. Yang pemanfaatan kayu itu kan bisa wujud dari kreatif inovasi. Mungkin kalau disampaikan mungkin nanti ada Bapak Ibu yang berminat.
Jadi Bapak Ibu, selain memanfaatkan teknologi, kita kan juga menggali potensi anak yang berupa nilai kreatif. Nah, kreatif itu tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran keseharian saja, tetapi bisa saat kita melaksanakan proyek ya, pembelajaran proyek. Nah, rencana saya itu nanti anak-anak akan memanfaatkan sampah atau mungkin limbah organik yang ada di sekitar sekolah kita ini, misalnya seperti ranting kayu atau potongan kayu yang masih besar, karena kita kan sekolah adiwiyata ya, jadi punya sampah organik yang banyak sekali. Nah, dari sampah organik berupa ranting-ranting atau potongan kayu itu nanti bisa diubah menjadi barang yang layak untuk dipamerkan seperti gantungan kunci ataupun pupuk kompos. Jadi itu juga termasuk menggali kreativitas peserta didik. Ada banyak sekali potensi peserta didik yang bisa kita kembangkan. Begitu, apakah ada yang ingin disampaikan, masukan atau saran mungkin menambahkan untuk lebih jos lagi nanti kegiatannya? Sudah cukup? Kalau mungkin ada masukan, misalnya dari ranting kayu. Karena kemarin saat saya datang 1 bulan yang lalu, Bu Priti kan menyampaikan kalau di sini itu banyak ranting-ranting kayu. Nah, waktu itu disampaikan untuk visi misi sekolah kan ada kreatif inovatif. Dan saya anjing Bu Priti, misalnya kayu ini tidak akan sekedar menjadi sampah, pripun bisa dimanfaatkan, tidak ya. Apalagi kan atas kita Blueprint itu sudah jadi destinasi kan wisata. Nah, kemarin Bu Priti menyampaikan itu bisa untuk buat kerajinan tangan atau souvenir. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan masukan atau pendapatnya yang cocok di sini itu kerajinan tangan yang kayak apa. Mungkin ini yang belum dipikirkan oleh Bu Priti. Monggo mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Ya, selain gantungan kunci, kemudian cover pensil, kira-kira bisa dijadikan untuk apa lagi ya Bapak Ibu? Kompos juga bisa. Selain itu apa lagi ya? Oh, figura, ya bagus sekali figura. Itu juga bernilai jual juga ya, ulangi. Mungkin ada masukan lagi membuat apa ya? Kalau ada sih ide saya itu membuat papan nama seperti ini dari kayu, tapi ukurnya ini ya sampai gajah ngendok ya. Ini pasti lama sekali karena tirik-tirik kecil-kecil. Sebenarnya itu juga ide bagus ya Bu ya, mengukir nama di kayu gitu. Bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang atau prakarya atau SDK. Ya, SDK yang sekali itu SDK itu. Oke, mengenai ranting kayu itu kemarin pas gelar karya itu kami sudah mendorong anak-anak untuk melakukan itu dan sudah dipamerkan pas gelar karya itu. Jadi beberapa, hampir semua kelas itu ada yang membuat ballpoint ya seperti itu, ballpoint mainan lah ya. Tapi itu kan jadi gantungan kunci, jadi beraneka ragam hasil karya gitu. Tapi untuk yang lain mungkin masih belum terpikirkan karena ini kan gelar karya pertama kami. Ya, jadi mungkin bisa lebih memanfaatkan apa ya dari Pak. Kebetulan kalau untuk tingkat SMP, anak sudah bisa diajak untuk berkreasi menciptakan. Kalau kita sama menciptakan ini, kita mau membuat seperti ini, kayaknya anak sudah bisa diajak berkreasi. Mungkin jadi nanti Bu Priti bisa sambil kadang kita minta masukannya dengan guyon, dengan perempuan-perempuan itu mungkin kayaknya dibuat kayak gini bagus ya. Nah ini kan nanti akan bisa menjadi tambahan. Berarti nanti kita tetap melakukan diskusi sambil kita berjalan melakukan pembelajaran di Bapak Ibu. Pasti nanti banyak sekali ide-ide cemerlang yang bisa kita cetuskan berawal dari diskusi kita kali ini.
Mungkin bisa juga kayu kalau yang besar dibuat gapiak, ya kan, untuk menghindari. Oh ya, kotak tisu juga sangat inovatif buat budaya. Kemudian gapiak juga yang sering kehilangan sandal bisa memanfaatkan menggunakan gapiak ya, karena kita setiap siang itu juga melakukan pembiasaan sholat luhur berjamaah. Jadi kalau siswa difasilitasi dengan penggunaan gapiak yang dibuat sendiri, pasti mereka juga lebih mencintai produk yang mereka buat sendiri. Tapi kalau anak yang kreatif, bisa juga mereka lebih suka produk buatan teman, ya kan? Terus tetap diambil. Jadi luar biasa sekali ide-idenya Bapak Ibu. Ibu Ayu mau menambahkan atau gimana? Ya Bapak Ibu, jadi anak-anak itu biasanya senang ya kalau hasil karyanya itu kita pajang, kemudian hasil karyanya kok dipakai, itu senang sekali. Nah, pengalaman kemarin bila saya ngajar bahasa Inggris nih, ada materi iklan. Kalau saya kok merangkai ceramah, murid saya itu kalau izin ke belakang mau jalan pulang. Yang namanya anak tidak boleh bawa HP pun mati saya yang ngirim. Buat disita mendino itu nggih mboten enten sing kapok. Akhirnya saya gini, kan dulu anak-anak pernah bikin ini ya, bikin label itu ya, yang pakai pakai HP itu, pakai Canva gitu. Nah, sekarang kan dari kemarin yang produk itu diiklankan lah. Ternyata anak-anak kita tuh luar biasa Bapak Ibu. Saya sendiri sampai, kok bisa ngomong ya, gitu ya. Saya tuh hanya label, mikir saya itu hanya label, ini isinya jenis produknya, komposisi apa, kemudian nama pabriknya apa. Ternyata mereka tuh bawa sak barangnya, basreng, ya bawa dikemas itu. Ada yang sambal bor itu diwadahi, kotaknya dari debok ini loh, debok pisang ini loh. Dibuat itu. Ternyata anak-anak kita itu jauh dari apa yang kita pikirkan gitu. Kok sebelum bisa ekonomi ya, sampai itu. Nah, ketika kemarin diiklankan, itu kan produk yang dulu pernah pengalaman membuat label, sekarang mereka diiklankan, membuat iklan. Saya suruh share di WA group, karena kalau di Japri itu saya khawatir ketumpuk, tapi kalau di grup saya bisa gampang menilai gitu. Nah, saat itu saya tidak memberi pengumuman dulu di grup kelas dan grup kelas lain 9F waktu itu. Saya tidak memberi pengumuman dulu, tiba-tiba anak nge-share hasilnya. Nah, teman saya yang ngajar olahraga, Pak Lukman, itu sudah WA pesen. Saya pesen 3. Terus setelah itu kok keluar lagi hasil karya anak-anak. Terus Pak Lukman ini, wah aku kapusan ini, saya kira iklan tenanan ini pelajaran ini buah gitu. Nah, ternyata kan apa yang disampaikan anak dibuat anak itu sudah menarik netizennya kan, sudah menarik pemirsanya gitu. Wah saya baru jenengan kira ngomongin iki pelajaran. Nah dia tahu itu was-was pesen kalau dijebul iklan hasil karya anak tuh. Anak-anak itu luar biasa betul Bapak Ibu. Anak-anak itu di luar apa pemikiran kita. Anak-anak itu luar biasa. Gitu. Hanya kita tinggal caranya tarik ulur lah dengan anak-anak itu. Kadang kita ini dilarang. Kadang kita hanya foto ya takut gitu. Jadi nanti kita akan bisa pelajaran kita itu akan menjadi seperti yang apa kita inginkan ketika kita sama-sama tahu karepe. Sama-sama tahu karepe. Kalau saya kok langsung, wah tak terangnya, tag gini. Anak saya itu seperti itu. Izin ke belakang mau jalan pulang. Nah, jadi saya harus pinter-pinteran cara bagaimana anak saya tidak kabur, bagaimana anak saya tidak di kelas itu. Itu 2 jam pelajaran tidak selesai itu ternyata. Dan tidak ada yang izin ke belakang apalagi kabur. Yang pasti aman itu tidak ada yang kabur. Jadi nanti bisa, saya rasa di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan
apa yang ada di sekolah. Ada lab, komputer, ada di sini ada lahan, sekolah Adiwiyata punya tanaman-tanaman. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Kita ajak anak-anak. Nanti Bapak Ibu akan takjub lah. Kok anak kita ternyata seperti ini ya? Kok anak kita seperti ini ya? Jadi saya sering di luar dari angan-angan saya. Ternyata anak-anak itu menjuli. Hanya yang kita rubah pertama yaitu mindset kita tadi dulu. Jadi kita jangan mengatakan, bocah kok murid kok itu. Ini kemarin saya dengan Mbak Prilly, Mbak, iki kolornya iso Mbak dibuat ini ya. Ini kayaknya bisa ya. Ini tinggal jenengan ya. Ini kemarin satu tadi hari ini juga agak wow gitu Mbak Prilly. Karena kemarin ini Pak, waktu saya ke I1 itu Mbak Prilly sudah Bu, saya nggak bisa ya, Bu ikut guru penggerak ya, saya pun nggak bisa apa-apa. Saya itu kalau bicara juga masih malu dan sebagainya. Tapi saya juga agak terkejut. Kok gitu ya. Jadi ini tadi saya juga menanti hasil dari prakarsa perubahan yang akan Mbak Prilly lakukan. Nanti saya akan tinggal tunggu hasilnya bagaimana. Karena saya juga nanti akan terus mendampingi. Nanti di akhir di panen karya nanti wujudnya seperti apa ya. Ini yang saya masih penasaran. Mbak Prilly mau bikin apa lagi ya? Ini saat kedatangan kedua saya sudah dibuat. Loh, kok kemarin katanya tidak bisa bicara, ternyata ini tapi lancar sekali ya. Karena saya Mbak cuek saja lah. Saya itu orangnya ya enggak berkepentingan. Saya orangnya sok cuek ya. Alah orang saya salah ya, salah lah. Saya sering seperti itu ya. Dari kemarin saya sampaikan seperti itu. Dari tadi saya juga kaget Mbak Prilly kok bisa seperti ini. Nah, mungkin nanti sambil berjalannya waktu, sambil kita berjalan, nanti bisa mungkin Mbak Prilly itu kayaknya kalau ini kok terang ya, ini kok apik tambah ini ya, kayaknya kok begini. Nah, monggo Bapak Ibu, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk CGP saya, ya. Bukan berarti CGP saya itu yang paling pintar, bukan. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan semua, itu yang tidak akan jalan. Betul-betul kami mengharapkan masukan, betul-betul mengharapkan kritikan, agar nanti betul-betul apa yang menjadi cita-cita dari Mbak Prilly ini bisa terwujud. Oh, saya mau bikin kayak gini, saya mau kayak gini. Karena tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, diskusi kita yang sangat meriah dan bermanfaat ini, karena saking bermanfaatnya sampai tidak terasa sudah 2 jam berlalu. Jadi Bapak Ibu juga pasti merasa senang ya selama kita diskusi ini ya. Jadi apakah merasa bahagia juga? Bahagia juga, alhamdulillah, karena kita bisa saling bertukar pendapat, menyatukan persepsi tentang bagaimana anak didik kita akan kita arahkan ke depannya. Jadi baik, sudah di penghujung acara, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Sigit, perwakilan dari BPGP Jateng yang bersedia rawuh jauh-jauh dari pusat menuju ke SMP Negeri 2 Ngadirjo, dan juga kepada Ibu Wahyu Indarti yang sudah meluangkan waktu liburnya untuk datang mendampingi saya mensosialisasikan visi misi saya kepada Bapak Ibu guru semua. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pagi ini untuk mengikuti kegiatan diskusi. Tanpa cinta kepada saya, mustahil Bapak Ibu guru kerso rawuh di hari libur untuk ikut berdiskusi bersama tentang visi saya. Dan juga satu lagi yang special edition, yaitu Mas Usman, teknisi yang selalu setia menemani saya. Saya tepuk tangan yang hampir semuanya. Baik,
terima kasih. Dan terakhir saya mohon maaf karena jika saya selama diskusi mendampingi Bapak Ibu semua banyak kesalahan. Akhirul kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo yang mau melanjutkan kegiatan bisa dilanjut kegiatan, yang masih mau kangen-kangenan dengan saya juga boleh tetap tinggal di sini. Terima kasih atas penonton Bapak Ibu semuanya, Mas Ana, Mas Abda, Mas Kunto, Pak An, terima kasih. Bu Atu, Bu Sari, Bu Ina, Ustaz, Setelah ini